warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aries Legita Permana Putri dengan NIM 2008358 BPG PAUD. Saya akan membahas mengenai materi-materi yang dipelajari di dalam komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Pengembangan bahasa lisan dalam lingkungan yang kaya bahasa. Bahasa lisan sangat penting untuk belajar membaca, menulis, dan mendukung pengembangan kemampuan literasi awal anak. Semantik berkaitan dengan makna. Ketika menyajikan anak-anak kecil dengan kata-kata yang terputus, kata-kata itu tidak memiliki arti baginya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa ketika anak-anak memiliki kosakata yang baik, mereka akan mengenali kata-kata tersebut ketika mereka melihatnya dan akan lebih mudah ketika membacanya. Salah satu cara terbaik yang dapat mendorong perkembangan bahasa lisan anak-anak adalah dengan menyediakan lingkungan yang kaya bahasa. Bagaimana seorang guru harus menggunakan komunikasi yang efektif dalam kegiatan pembelajaran di kelas untuk anak usia 2-4 dan anak usia 5-6 tahun. Komunikasi efektif untuk anak usia 2-4 tahun yaitu dengan menggunakan komunikasi yang sederhana seperti anak selalu diajak berbicara, mendengarkan anak. Untuk anak usia 5-6 tahun yaitu berdiskusi dengan anak diajak berdiskusi dengan orang tua ataupun guru dan orang-orang sekitar. Berikan kata-kata kepada anak usia 5-6 tahun dengan menggunakan kata-kata yang baik untuk memotivasi anak menuju ke depannya. Bentuk komunikasi modern. Komunikasi merupakan suatu interaksi antara dua orang atau lebih. Komunikasi modern contohnya pada zaman sekarang ini yaitu seperti dapat melakukan komunikasi melalui email, sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, dan sebagainya. Mengapa seorang guru PAUD harus mampu berkomunikasi secara ekspresif kepada anak didiknya? Karena menurut saya, anak usia dini merupakan anak yang menyukai akan kesenangan, hal-hal baru, hal-hal yang bersifat ceria dan menghidupkan. Contohnya, banyak melakukan ekspresi senyum, senang, yang bersifat menyenangkan. Permasalahan komunikasi pada anak usia dini yaitu sering ditandai dengan adanya keterlambatan dalam berbicara. Anak jarang diajak berbicara oleh orang tua, itu dapat menyebabkan anak keterlambatan berbicara ataupun jika anak diajarkan dengan kata-kata yang cadel, yang kurang jelas, itu juga dapat menghambat anak dalam bicaraan. Adapun faktor yang dari luar yaitu yang pertama lingkungan, yang kedua sistem masukan atau input, yang ketiga sistem pusat bicara dan bahasa, dan yang terakhir yaitu sistem produksi suara pada anak. Menurut Aram DM tahun 1987. Strategi komunikasi dalam PAUD. Menurut saya, strategi yang tepat dalam komunikasi untuk PAUD ini, yang pertama yaitu berada dalam lingkungan terdekat, adalah keluarga. Strateginya yaitu dalam keluarga harus banyak berinteraksi dengan anak usia dini agar tidak terjadi keterlambatan berbicara, bahasa yang kurang, dan lain sebagainya. Anggota keluarga ini sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Orang tua sebagai orang terdekat anak harus mengajarkan anak tidak kesulitan dalam komunikasi. Sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.